Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat dan luar biasa komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi dalam acara bincang bersama terkait dengan beberapa hal pentingnya literasi digital bagi guru dan dosen abad 21. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah literasi digital, ini tentu saja kita tidak bisa melepaskan dari perkembangan teknologi dalam rangka untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar. Tentu saja ini akan memberikan satu gambaran nyata bagaimana seorang guru, seorang dosen itu akan mampu memberikan kontribusi dengan pemahaman literasi digital yang tentu saja itu menjadi bekal awal. Karena apa? Sebagai seorang guru dan dosen di abad 21 harus mampu menunjukkan kepiawaian untuk memahami dan memperluas cakrawala keilmuan. Dan tentu saja ini bagi kita semua, untuk para mahasiswa, guru, dosen abad 21 di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa kita lepaskan, bagaimana kita melihat berbagai peluang dan tantangan sebagai guru dan dosen abad 21. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita mengikuti apa yang menjadi arahan Mas Menteri di Kemendikbudristek Dikti, tentu kita juga harus ingat bahwa seorang guru dan dosen abad 21 harus betul-betul menjadi sosok penggerak. Jadi guru penggerak, dosen penggerak, sekolah penggerak, kemudian kampus yang juga melakukan inovasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini semua menjadi salah satu bagian untuk bisa melakukan akselerasi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Nah, oleh karena itu, seorang guru dan dosen tentu saja harus terus mengikuti perkembangan, mengikuti arah kebijakan Mas Menteri di Kemendikbudristek Dikti yang tentu saja ini menjadi acuan. Nah, oleh karena itu, sebagai guru dan dosen abad 21, karena ini eranya era teknologi, maka kita harus melakukan percepatan, akselerasi dalam pemahaman dan juga implementasi literasi digital. Kalau kita lihat dan kita dengar apa yang selalu saya katakan bahwa ayo kita berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Itu baru bagian kecil dari 6 literasi dasar yang tentu saja menjadi arahan Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 yang lalu, bahwa kita dan juga generasi abad 21 harus menguasai 6 literasi dasar. Yang pertama, literasi menulis dan membaca, yang selalu saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, bersama Arvus Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ini komitmen kita sebagai guru dan dosen harus menjadi teladan. Bagaimana kita untuk bisa terus belajar sepanjang hayat, belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Dan ini menjadi komitmen kita. Bagaimana seorang guru betul-betul mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan, dan tentu saja ini akan memberikan kontribusi yang tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Yang pertama, literasi menulis dan membaca, atau sering saya katakan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Yang kedua, literasi numerik. Nah, ini pentingnya literasi numerik ini bagi kehidupan kita. Dalam perencanaan, pengelolaan, penghitungan, keuangan, ini tentu akan menjadi salah satu bagian pendukung. Setiap generasi abad 21 wajib menguasai literasi numerik. Dan ini tentu saja akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, literasi keuangan. Sehingga kalau kita memahami literasi menulis dan membaca, literasi numerik, kemudian literasi keuangan, ini tentu saja akan bersinergi dalam penguasaan dan juga bagaimana pengelolaan manajemen keuangan kita, baik dari perencanaan pendapatan, kemudian penggunaan dan juga investasi. Dan ini menjadi salah satu bagian yang harus kita berikan, manajemen-manajemen ini untuk mahasiswa kita, untuk murid-murid kita, untuk peserta didik kita, untuk masyarakat kita. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bagaimana seorang guru dan dosen abad 21 harus melek literasi digital yang tentu saja menjadi literasi yang keempat. Penguasaan literasi digital inilah yang harus kita satukan. Jadi bagian penting ketika kita menguasai literasi digital, sekarang tidak mustahil lagi setiap masyarakat, setiap mahasiswa, setiap peserta didik memiliki gawe, memiliki gadget yang bisa untuk menjadi media jelajah literasi digital. Oleh karena itu, upaya kita untuk memberikan kontribusi nyata terhadap penguasaan literasi digital juga sangat luas, karena pemerintah pun juga memberikan dukungan, kemudian Kominfo juga memberikan dukungan dengan berbagai program pengentasan literasi digital, kemudian Google Indonesia juga memberikan dukungan, semua memberikan dukungan, dan ini berbagai
Komisi Penyiaran juga memberikan dukungan, dan upaya-upaya ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk pendewasaan masyarakat kita terhadap penguasaan literasi digital. Nah, jadi kita sudah mengetahui ada penguasaan literasi menulis dan membaca, atau sering saya gaungkan dengan Ayo Berliterasi dengan Ratu Lisa, literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital. Yang keempat, literasi sains. Nah, literasi sains ini harus menjadi salah satu bagian penguasaan keilmuan, wawasan yang terus kita jadikan strategi pengembangan keilmuan kita. Sehingga kita akan terus belajar dalam berbagai dimensi keilmuan, dari sudut konteks apapun, dari dimensi keilmuan apapun. Dan ini penting, karena apa? Dalam proses pengembangan diri kita tentu harus didukung dengan pengetahuan, dengan ilmu. Jadi lakukanlah sesuatu dengan ilmu, sehingga kita akan paham betul bagaimana kita mampu memberikan kontribusi nyata agar kita dalam berbagai konteks mampu belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Sehingga posisi inilah yang tentu saja tidak bisa kita lepaskan, bahwa kita akan mampu memberikan kontribusi nyata. Nah, jadi kalau kita sudah paham tentang literasi menulis membaca, kemudian literasi numerik, literasi keuangan, kemudian literasi digital, kemudian literasi sains. Nah, yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini pentingnya, seperti hari ini saya berada di Batu Sangkar, Padang, Sumatera Barat. Ini bagian yang tentu saja bisa kita lihat, ini salah satu kearifan lokal, budaya dari ciri khas bangunan di Padang, Sumatera Barat, dan ini di Batu Sangkar. Tentu saja ini bagian dari upaya kita mengenal literasi budaya dan kewarganegaraan, bahwa kita ada di 34 provinsi. Dan tentu kita harus kenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia 34 provinsi dengan seni, budaya, bahasa daerah, kekhasan, kuliner. Dan ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk melihat berbagai dimensi, dari berbagai kacamata, dari berbagai sudut pandang. Dengan perbedaan-perbedaan itu kita satu padukan, berbineka tunggal ika, berbeda-beda tapi satu jua. Kebinekaan yang harus kita bangun ini akan menjadi salah satu bagian upaya pemerintah untuk terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai penguasaan ini. Tentu upaya pemerintah untuk bisa melahirkan pelajar Pancasila, mahasiswa Pancasila, masyarakat Pancasila, ini semua akan terwujud. Sehingga orientasi pemerintah untuk bisa mengedepankan dan juga memberikan bekal kepada seluruh peserta didik dan mahasiswa, sehingga bisa melahirkan generasi-generasi NKRI yang Pancasilais, yang berakhlak mulia, yang mandiri, yang berpikir kritis, yang senantiasa bisa berkolaborasi dengan bergotong royong dan juga berkebinekaan global. Inilah yang akan menjadi kajian dan pembahasan kita ke depan. Tentu saja dengan menguasai 6 literasi dasar ini menjadi kewajiban kita sebagai guru dan dosen abad 21 agar senantiasa mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kejayaan NKRI sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing sebagai salah satu bagian masyarakat Indonesia tercinta. Selamat untuk beraktivitas, belajar dan membelajarkan diri senantiasa menjadi bagian upaya kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa. Dan tentu saja ini jadi bagian penting agar kita terus turut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Selamat dan sukses untuk kita. Selamat berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan multigenerasi Indonesia di Istana Arfus tercinta, menjadi kekuatan dan harapan yang senantiasa menjadi semangat kita bersama. Muhammad Rahmati, Ratu Lisa untuk